Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu pada MK Ilmu Literatur Tafsir, yaitu Ibu Nur Fadliyati SAGMA, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Tafsir Al-Furqan oleh Ahmad Hasan, yaitu dari sisi biografi, metode penafsiran, dan corak dan karakteristik tafsir. Baiklah, masuk kepada pembahasan. Ada biografi, yaitu pertama riwayat hidup Ahmad Hasan. Sejarah dalam tafsir Indonesia. Mungkin Ahmad Hasan tidak begitu fenomenal seperti Mahmud Yusuf ya, yang telah mengarang tafsir Al-Quran Al-Karim. Hal itu bisa disialir dari sosok Ahmad Hasan itu sendiri yang lebih memfokuskan diri pada bidang usaha, politik, dan pergerakan khususnya, persis bukan disiplin ilmu termasuk tafsir. Ahmad Hasan lahir di Singapura tahun 1887 dan meninggal pada hari Senin tanggal 10 November 1958 pada usia 71 tahun. Hasan berasal dari keluarga campuran. Ayahnya bernama Ahmad dari India dan bergelar pandit. Ibunya bernama Muznah yang berasal dari Pelekat Madras, tetapi lahir di Surabaya. Jadi campuran kan. Ahmad Hasan tumbuh dalam tradisi keluarga yang taat beragama dan juga keluarga berpendidikan. Karena ayahnya sendiri adalah seorang penulis, ahli sastra, dan pernah juga menjabat pimpinan surat kabar Nurul Islam yang terbit di Singapura dan dibantu oleh Ahmad Ghani, iparnya sendiri ya, dan Abdul Hamid. Sedangkan ibunya walaupun dari keluarga sederhana tapi sangat taat beragama. Ahmad Hasan pada masa kecilnya tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya. Dia masuk sekolah Melayu dan menyelesaikan hingga kelas 4 serta memasuki sekolah dasar Inggris sampai tingkat yang sama. Di samping belajar bahasa Tamil dari ayahnya, Ahmad Hasan mulai bekerja mencari nafkah sejak remaja, yaitu umur 12 tahun. Dia harus mulai ikut kerja di sebuah toko milik iparnya sambil belajar secara privat dan berusaha untuk menguasai bahasa Arab dengan maksud agar dapat memperdalam pengetahuannya tentang Islam atas usaha sendiri. Di antara guru yang ikut berperan mengajarnya adalah Haji Ahmad dari Bukit Tinggi, Muhammad Thaib di Minto Road, dan Said Abdullah Al-Masawi, Abdul Latif di Malaka dan Singapura, Syekh Hasan dari Malabar, dan Syekh Ibrahim dari India. Semua itu ditempuh sampai kira-kira tahun 1910 ketika dia berumur 23 tahun dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu dari hanya cara sembahyang sampai masalah krusial dalam kehidupan seperti masalah fikih dan lain-lain. Sementara dalam hal pekerjaan, yang paling menarik bagi Ahmad Hasan adalah bidang pertekstilan. Hal ini terbukti ketika pada 1921 Ahmad Hasan pindah ke Surabaya dengan maksud mengambil alih perusahaan pamannya, yaitu Abdul Latif, yang pada saat itu berkembang bertentangan paham antara kelompok yang lebih semangat
modernis dengan kelompok yang cenderung tradisionalis, khususnya dalam masalah fikih. Dan perdebatan itu merambat ke masalah yang lebih krusial dan berkepanjangan seperti masalah gerakan pembaharuan Islam. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya, Hasan terlibat dalam perdebatan itu dan ia lebih banyak memperdalam agama. Sementara di sisi lain, maksud sebenarnya datang ke Surabaya untuk berdagang tidak dapat dipertahankan. Bahkan kemudian dia lebih banyak bergaul dengan Fakih Hashim dengan golongan muda lainnya, seperti tokoh-tokoh syarikat Islam, SOS, HOS, Tejok Roa Minoto, AM Sengaji, Bakri Suroatmojo, dan lain-lain, sehingga bisnisnya terbengkalai. Tidak berapa lama setelah tinggal di Surabaya, pada tahun 1924, Hasan pun pindah ke Bandung untuk urusan yang sama, yaitu pertekstilan. Selama di Bandung, ia tinggal di tempat Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Tanpa disengaja, Hasan telah berada di pusat kegiatan organisasi keagamaan. Potensi untuk memperdalam dan mengembangkan persoalan keagamaan yang telah membenih dalam dirinya sejak di Singapura kini menemukan tempat persamaian yang memungkinkan. Akhirnya Hasan memutuskan untuk tinggal di Bandung. Di samping untuk usahanya, juga sekaligus untuk mengembangkan pikiran-pikiran keagamaan yang memang cenderung bersemangat modernis dan radikal. Kemudian ada karya-karya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan merupakan tokoh intelektual terkemuka dalam Persis dan tergolong ulama yang produktif. Dia menulis tidak kurang dari 80 risalah dan diakui sebagai salah satu seorang pelapor bagi perkembangan literatur Islam Indonesia awal abad modern. Di dalam masalah keyakinan, karya Ahmad Hasan yaitu meliputi Kitab Tauhid, terbit pada tahun 1937. Kemudian Kitab Al-Iman, kemudian Al-Qawaid, atau Adakah Tuhan, yaitu pada tahun 1962. Kemudian dicetak ulang di Malaysia pada tahun 1971. Kemudian kitab Benarkah Muhammad itu Rasul, yaitu pada tahun 1931. Dan kitab Al-Nubuwah, yaitu pada tahun 1941. Kemudian pada masalah teologi, yaitu pertama Kitab Sholat pada tahun 1930, kemudian dicetak ulang pada tahun 1991. Kemudian Kitab Sual Dejawab, yaitu pada tahun 1931, kemudian dicetak ulang pada tahun 1957 sampai 1958. Dan Kitab Islam Kebangsaan, yaitu pada tahun 1941. Nah, kemudian kitab tafsir. Ini dia kitab tafsir karangan Ahmad Hasan. Yang pertama yaitu Kitab Al-Furqan, yaitu pada tahun 1956. Dan Surat Yasin, yaitu pada tahun 1951, dan Kitab Al-Hidayah 1949. Kemudian dalam bidang hadis, yang pertama Hadis Al-Jawahir pada tahun 1949 dan Hafalan 1940. Kemudian dalam bidang fikih, yaitu fikih Al-Faraid
pada tahun 1949. Kemudian kitab Wajibkah Zakat Sebelum Setahun, nah yaitu pada tahun 1955. Kitab Zakat 1949, Risalah Kudung 1941, Al-Burhan 1941 juga, Debat Riba 1931, Soal Jawab 1931 juga, Wajibkah Perempuan Berjum'ah 1955, dan Terjemah Bulughul Maram 1959. Kemudian masuk kepada metode dan corak tafsir. Dari 4 metode penafsiran yang telah kita kenal, Al-Furqan karangan Ahmad Hasan ini dapat digolongkan ke dalam tafsir yang menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan seluruh aspeknya dengan mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang tersusun dalam mushaf seperti yang tampak dalam tafsirnya. Sedangkan jenis yang dipakai tafsir ini adalah tafsir bi al-matsur sekaligus bi al-ma'qul. Dan adapun mengenai corak tafsir Ahmad Hasan ini bercorak adabi ijma'i yang sangat menekankan pada penyelesaian masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat. Sedangkan cara Ahmad Hasan dalam menafsirkan ayat menggunakan salinan kalimat dengan kalimat yang sekarang lebih dikenal dengan metode kata demi kata dan berkisar pada terjemah harfiah. Dalam penulisan tafsir Al-Furqan, Ahmad Hasan lebih menekankan pada arti asalnya agar lebih mudah memahami makna yang tujuannya adalah agar kaum muslimin atau non Arab ya, atau bukan Arab, mampu memahami sekaligus menangkap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Terlepas dari hal di atas, konsistensi Ahmad Hasan dalam berpegang pada pokok sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis selalu nampak di setiap karyanya. Tidak terkecuali Al-Furqan, telah banyak catatan yang beliau berikan sebagai rambu-rambu menafsirkan Al-Quran. Selain itu, dia juga sangat menekankan adanya penafsiran secara lughawi atau bahasa sesuai teks yang dipakai di zaman Nabi, kecuali ada ayat atau hadis yang menyebabkan pengubahan arti dan konteks ayat yang mengharuskan keluar dari keletterlek, menyebabkan mengubah arti dan konteks ayat yang mengharuskan keluar dari keletterlek ayat tersebut, maka boleh diartikan dengan cara keluar dari yang zohir tadi, tetapi tidak boleh keluar dari batas arti yang dibolehkan lughah. Di sisi lain, penggunaan bahasa Al-Furqan sangat kental dengan gaya bahasa Melayu, sehingga bagi kita sekarang mungkin agak kesulitan untuk memahaminya ya dengan cepat. Hal itu bisa dilihat dari cara Ahmad Hasan memakai pilihan kata seperti dalam kasus memaknai Al-Baqarah ayat 2, yaitu kitab itu tidak ada sebarang syak padanya, satu penunjuk jalan bagi orang-orang yang mau berbakti. Dan ini terlihat di seluruh tulisannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selain itu, Ahmad Hasan tidak memberikan kejelasan sumber dalam menafsirkan yang dia tuangkan dalam karyanya. Hal itu bisa menimbulkan asumsi bahwa apakah penafsiran itu dari dia sendiri atau memang ada sumber gitu. Cuman pada pendahuluan pasal 32 hanya disebutkan qala Ibnu Abbas. Asumsi ini berawal dari melihat tafsiran Ahmad Hasan. Setiap dia menafsirkan ayat, terutama huruf muqatta'at, hanya mencantumkan menurut
sebagian tafsir. Hal ini bisa dilihat di antaranya seperti dalam kasus penafsiran Alif Lam Mim. Ahmad Hasan menafsirkan dalam footnote-nya, menurut sebagian dari tafsir-tafsir bahwa yaitu alif itu ringkasan atau potongan huruf dari kalimat Allah atau ana, aku ya, gitu. Jadi alif itu menerangkan bahwa itu Allah, itu aku Allah gitu. Kemudian lam itu ringkasan atau potongan huruf dari Jibril atau Latif, pemanis, pelemah lembut. Nah, jadi huruf lam ini menerangkan bahwa Jibril itu atau Latif itu pemanis atau lemah lembut gitu. Kemudian mim itu ringkasan atau potongan huruf dari Muhammad yang lebih mengetahui, atau Majid yang amat mulia, yang dijunjung. Jadi maksud mim di sini yaitu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang lebih mengetahui atau yang lebih mengetahui, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, yang amat mulia atau yang dijunjung oleh umat-umatnya. Maka alif lam mim itu dirangkai bermacam-macam. Jadi tadi Allah, Jibril, Muhammad, kemudian aku, Allah yang terlebih mengetahui, dan Allah pelemah lembut yang amat mulia. Jadi maksudnya tuh gini ya, Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, terus kepada Muhammad. Al-Quran ini dari aku, Allah yang terlebih mengetahui atau amat mengetahui. Allah ini kemudian Al-Quran ini dari Allah yang maha pelemah lembut, yang amat mulia gitu. Tetapi walaupun demikian, Hasan dalam menafsirkan ayat tidak pernah berpatok dengan satu model, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan ayat. Hal itu bisa dilihat dari cara dia menafsirkan ayat. Kadang dia menafsirkan ayat dengan sangat literal, kadang dengan memaknainya sesuai yang dimaksud, tidak lagi hanya berpegang pada lafaz ayat, dan kadang juga literal gitu ya. Kemudian karakteristik tafsir. Tafsir Al-Furqan adalah termasuk tafsir yang dikategorikan pada tafsir generasi kedua, yaitu membentang dari awal abad ke-20 sampai awal tahun 1960-an. Dan tafsir pada periode ini termasuk dalam jajaran tafsir sebagai penyempurnaan atas generasi pertama. Pada periode ini, penafsirannya mempunyai karakteristik tersendiri berdasarkan kondisi yang berkembang dan seperti yang telah dipakai oleh pengkaji tafsir di Indonesia. Ini dikategorikan sebagai tafsir periode kedua. Sementara di sisi lain, tafsir Al-Furqan ini mampu menggapai kesuksesan tidak hanya di Asia Tenggara tapi juga dunia muslim secara umum. Al-Furqan pernah dicetak beberapa kali di beberapa kota mulai Bandung, Persis 1928, Surabaya, Salim Naban 1956, Jakarta, Tintamas 1962, Kuwait, Al-Dar Al-Kuwaitiyah yaitu 1968, Kota Baru, Kelantan, Pusaka Aman 1971, sampai di Beirut, Dar Al-Fatah 1972. Tafsir ini telah memberikan terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang akurat bersamaan dengan keakuratan teks-teks bahasa Arabnya.
Arabnya. Baik, alhamdulillah itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.